Apalagi? Yaitu az-zikir. Zikir fi asna'is sujud. Zikir ketika sedang sujud. Maka disyariatkan di dalam Islam, seseorang yang salat apabila sujud, hendaklah dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Karena terbukti sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ini diperkuat dengan hadis Uqbah ketika turun firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahada. Ketika ayat itu turun, apa kata Nabi? Ij'aluha fi sujudikum. Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Jadi baca subhana rabbiyal a'la. Nah, ada beberapa riwayat yang menjadi rujukan para ulama dan kadang difahami tidak utuh oleh sebagian dari jamaah. Nah, apa itu? Yaitu memperbanyak doa ketika sujud. Ada di antara masyarakat kita, di antara kaum muslimin yang berhujjah dengan hadis ini, fa'akthirud du'a indas sujud. Perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah. Hadis ini hadis sahih dari Abi Hurairah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthirud du'a. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Nah, keberadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Fa'akthirud doa, maka perbanyaklah doa. Kemudian ada riwayat lain, idza sajadtum, apabila kamu sujud, fajtahidu bid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa. Idza raka'tum fa'azzimullah wa idza sajadtum wajtahidu fid du'a wa qaminun ay yustajab lakum. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad. Jadi dari dua hadis itu ada beberapa persoalan. Yang pertama, apakah suruhan berdoa itu membolehkan orang untuk berdoa dengan lafaz apa saja, dengan bahasa apa saja? Karena ada yang mengajarkan berbanyak doa, ya sudah pakai bahasa Minang saja, pakai bahasa Indonesia. Nah, saya menyampaikan bahawa
perintah memperbanyak doa tersebut tidak boleh keluar dari kesepakatan ulama ijma' bahawa salat itu harus dengan bahasa Arab. Tidak dibolehkan dengan terjemah. Itu ijma'. Jangan nanti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, sungguhnya aku menghadapkan wajahku. Ulama sepakat bahawa salat itu ta'abbud dengan alfaznya, dengan lafaznya. Karena itu tidak boleh ditukar lafaz salat itu dengan terjemah dengan bahasa apapun. Walaupun yang sunnat sekali. Yang pertama. Yang kedua, di dalam salat sudah ada rukun yang menjadi ketentuan utama sah dan tidak sahnya salat serta syarat-syaratnya. Nah, jangan sampai mendatangkan sesuatu yang sifatnya afdal tapi melanggar ketentuan ijma' tadi. Jadi karena itu memperbanyak doa ketika sujud itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah berdoa dengan kalimat-kalimat berbahasa Arab. Mutlak harus. Yang kedua, doa di dalam sujud itu diutamakan adalah doa-doa yang ma'thurah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca di dalam sujud. Dan termasuk juga kalau seseorang itu memakai doa-doa yang munazzal, yang diturunkan di dalam Al-Quranul Karim atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah boleh seseorang itu, karena dia pandai bahasa Arab, bolehkah dia mengarang doa sendiri? Ikhtilaf ulama padanya. Ada yang mengatakan cukup saja dengan ma'thur. Tapi ada yang mengatakan dibolehkan selama dia bisa menjaga dari ketersalahan di dalam meminta. Ada dua pandangan ulama. Nah, saya lebih cenderung cukupkan saja dengan al-ma'thur. Kemudian syarat berikutnya adalah dia memperbanyak doa ketika sujud bukan berarti dia keluar dari keterikatan berjamaah apabila dia dalam salat berjamaah. Yang sering terjadi. Dia ingin memperpanjang doa dia, tapi akhirnya imamnya tidak diikutinya. Mengikuti imam wajib memperbanyak doa sunnah. Karena itu dia harus mendahulukan imamnya. Termasuk juga nanti berdoa sebelum salam sesudah tasyahud akhir. Tidak patut seseorang yang berjamaah walaupun tidak ada lagi salat setelah salam, tapi ingat Nabi mengingatkan kita semua innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih.
imam itu diadakan untuk diikuti. Nah, tidak dibenarkan seseorang salat berjamaah dengan imamnya dengan memperpanjang doanya sehingga akhirnya dia tidak dalam keadaan mengikuti imamnya. Imam dah selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nyasik je berdoa, kemudian salah, dulu salah, tu begitu. Itu tidak berjamaah namanya.